Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai Python. Di sini kita akan membahas mengenai control flow ya. Dalam pemrograman kita seringkali ingin mengontrol jalannya kode berdasarkan kondisi-kondisi yang dipenuhi. Sebagai contoh, kalian ingin mengatakan bagus hasil hanya jika skornya 100% kondisinya terpenuhi ya, kayak ini. Oh, bagus begitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai statement if ya. Jadi dengan menggunakan statement if, kalian dapat menulis kode yang dapat dijalankan hanya jika kondisi dipenuhi. Kalian dapat membuat statement if dengan menulis if diikuti conditional expression dan tanda titik 2. Kode di baris berikutnya akan berjalan jika kondisi benar. Jadi ini ya contohnya, skor sama dengan 100. Jika skor itu sama dengan 100 titik 2 ya, jangan lupa, maka apa? Print bagus begitu. Jadi dia kan menyatakan bagus jika skornya itu 100, seperti itu. Conditional expression. Ada banyak operator untuk membuat conditional expression. Mari kita lihat operator perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan kesetaraan kedua nilai. Kita dapat menggunakan ini ya, double sama dengan, untuk mengetahui jika kedua nilai sama, dan tanda seru sama dengan untuk mengetahui jika kedua nilai tidak sama ya. Jadi dia akan bernilai true jika kanan sama dengan yang kiri. Dia akan bernilai true jika kanan tidak sama dengan kiri, gitu ya. Indentasi ya. Jadi kalian harus mengindentasi kode kalian jika menulis statement if. Mulanya if ya, nanti for, while dan sebagainya nanti kita akan memerlukan indentation ya, indentasi. Kode yang diindentasi di bawah statement if hanya akan berjalan jika kondisinya benar. Bagian yang tidak diindentasi akan berjalan tidak peduli kondisinya benar atau tidak, seperti itu ya. Jadi ini, maka dia akan dijalankan kalau diindentasi. Tapi kalau indentasinya tidak gini, maka dia tidak mengikuti dari statement if ini. Jadi kalau bahasa pemrograman lain ada begin sama end gitu ya, di awal sama di akhir. Kalau kita cukup, yang di Python cukup pakai indentation ya, indentasi. Kemudian mari kita coba untuk memahami bagaimana conditional expression bekerja. Saat kalian mencetak kondisi skor sama dengan 100, true akan muncul ya. Jadi if ini dia true. Kalau true maka print ini ya, seperti itu. Boolean. True adalah tipe data boolean ya, true false. Tipe data boolean hanya mempunyai dua nilai ya, true dan false. True akan muncul jika kondisi dipenuhi dan false jika tidak. Perlu diingat bahwa Anda harus menulis huruf pertama true dan false dalam huruf kapital. Statement if dan nilai boolean. Mari kita mundur ke statement if untuk melihat interaksinya dengan nilai boolean. Kode di bawah. Statement if dapat dijalankan apabila memenuhi kondisi true dan tidak dapat dijalankan apabila memenuhi kondisi false. Ini ya, kondisi true, kemudian dia akan dijalankan, ini bagus. Tapi kalau kondisinya false tidak ada output, begitu ya. Ini ada outputnya. Operator perbandingan. Jadi ada operator-operator lain yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai. Seperti dalam matematika, kalian dapat menggunakan lebih kecil dan lebih besar untuk membandingkan angka. Kalian juga dapat menggunakan lebih besar sama dengan dan kurang dari sama dengan jika perbandingannya inklusif. Ini ya, operator perbandingan. Ini jika true jika x lebih kecil dari y. Ini true jika x lebih kecil dari atau sama dengan y, seperti itu. Ini true jika x lebih besar dari y, dan yang di bawahnya ini true jika x lebih besar
atau sama dengan Y. Itu ini ya. Oke. Jadi kita cek gambar di bawah ini untuk meninjau kembali ya operator yang sering digunakan. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Apa yang terjadi jika kondisinya salah? Dengan menggunakan statement if, Anda dapat menjalankan hanya jika kondisinya true. Selanjutnya mari kita belajar membuat statement control flow yang dapat menjalankan code berbeda saat kondisi false. Ya, dengan else ya. Dengan menggunakan pernyataan else, kalian dapat menambahkan kode yang ingin kalian jalankan jika kondisi statement if adalah false ya. Jadi ini print bagus ternyata false, maka dia akan menampilkan belajar lebih baik. Begitu ya. Elif ya. Kalian dapat menggunakan elif untuk menambah kondisi ya pada control flow. Contohnya ini. Skornya 70. Kalau 100 maka bagus. Jika tidak, apakah skornya lebih besar dari 60? Iya. Maka tidak buruk gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak memenuhi ini juga, maka belajar lebih baik gitu. Kemudian kalian bisa menambahkan elif sebanyak yang kalian mau ya. Apakah nilainya 100? Print bagus, ternyata nilainya 100 ya. Bisa kita kalau nggak 100 nilainya berapa? Lebih besar dari 60. Kalau tidak, apakah memenuhi skor yang lebih besar dari 40? Nah, begitu seterusnya. Bisa kita tambahkan elif sebanyak-banyaknya. Di sini kita akan coba menggabungkan conditional expression ya pakai operator and. Kalau di teori di kuliah logika ya, jadi dia dan itu benar ketika keduanya terpenuhi, keduanya benar. Kalau salah satu salah, maka dia nilainya adalah salah gitu ya. Sudah dibahas di kuliah logika ya. Kemudian or atau ya, sama juga, ini juga dibahas di kuliah logika. Jadi or akan true jika keduanya benar atau salah satu benar gitu. Kalau keduanya salah, maka dia salah. Not ya, ini negasi ya. Dengan menggunakan not, kalian dapat menegaskan suatu kondisi. Ini artinya false akan muncul jika conditional expressionnya benar, jadi dinegasikannya. Merantai operator perbandingan. Jadi di sini kita coba, ini hoursnya 7. Jika hours lebih besar dari 6 dan hours kurang dari 8, maka print pagi. Dia memenuhi kedua ini, maka dia akan mencetak kata pagi. Kemudian ini contoh untuk menghitung harga total belanja, program sederhana ya. Bisa kalian praktekkan nanti di Brocade ya. Silakan dicoba di Brocade. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.